Kalau spending, kita udah earning ya berarti ya, kita udah punya duitnya mungkin. Kira-kira apa prinsip-prinsip yang harus kita tahu supaya kita mindful nih dalam men-spend atau menghabiskan uang kita? Oke, kalau Mengelola spend, ya. ya mengelola Bukan menghabiskan. spending. Iya. Jadi sebetulnya kalau dalam prinsip personal finance itu ada beberapa prinsip lah yang harus ya bukan harus ya, tapi yang sebaiknya ditaati. Namanya piramida keuangan. Ini prinsip yang populer banget di luar negeri, di hampir semua konsultan keuangan memakai prinsip itu. Gitu. Piramida itu kan bisa dibilang kayak bangunan yang kokoh banget ya, sampai ribuan tahun dia bisa stay bertahan gitu. Nah, untuk bangun piramida kita harus mulai dari bawah dulu, dari fondasinya, terus nanti naik perlahan sampai ke puncak. Nah, begitu juga dengan fondasi keuangan. Fondasi paling bawah personal finance itu yang tadi kita bahas, punya income dulu, punya income yang stabil gitu, bukan stabil jumlahnya dalam arti rutin lah gitu. Jangan sampai bulan ini ada penghasilan, bulan depan enggak, bulan depan ada lagi, bulan depannya enggak ada, terus hidup dalam ketidakpastian. Itu berarti fondasinya belum kuat. Itu dulu fondasinya. Oke. Begitu naik ke atas, kita harus bisa tahu kita punya pengeluaran, pastiin di bawah pemasukan. Itu level 2. Itu kan cerita klasik ya, bahwa harus pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Tapi itu sebenarnya kalau dalam prinsip personal finance itu baru tahap 2, itu baru level bawah banget gitu. Nah, masalahnya banyak masyarakat Indonesia bahkan lapis 2 aja belum. Yes, benar. Ya kan? Nah, lapis 2 nih. Iya. Kenapa sih penting banget punya pengeluaran di bawah pemasukan? Supaya ada ekses dana kan. Yes. Ada sisa dana. Nah, sisa dananya ini bisa dipakai macam-macam. Investasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang dipakai. Ini kita bermain untuk bisa mengakumulasi kekayaan tuh dari ekses dana itu. Selama ekses dana itu belum ada, kita akan hidup kejar-kejaran aja sama utang, sama cicilan, sama pay later, sama pinjol, gitu-gitu aja terus gitu. Nah, lapis 2 ini yang jadi basisnya. Nah, gimana caranya mindful? Menurut aku keuangan kita harus siapin waktu untuk merencanakan aja sih. Kita tulis bener, sebetulnya income saya berapa. Misalnya income UMR, terus ada tambahan dikit-dikit, UMR lebih dikit. Itu ditulis. Terus pengeluaran saya sebulan berapa. Most of the people bahkan sampai level ini aja mereka malas banget ngerjain. Padahal ini simple banget gitu. Aku ngelihat ini mungkin dulu dari mamaku ya. Mamaku udah tua banget, udah almarhum. Tapi waktu kecil aku ngelihat dia selalu nyatet keuangan keluarga di catatan dia, gitu. Dan dia selalu nyatet semuanya, spending apa, dia utang ke warung tuh apa, dia catat semuanya dan dia selesaikan dengan tuntas, gitu. Dan di situ kita jadi belajar bahwa sebetulnya kalau kita catat, kita jadi punya ownership, kita punya kendali, kita punya tahu kesehatan keuangan kita berapa. Gitu. Apakah berarti orang-orang yang banyak terjerat pinjol atau pay later kalau sekarang ya, Kak, apakah orang-orang yang memang tidak mengerti, tidak menulis expense-nya mereka dan pemasukan, atau what's wrong sebenarnya? Kemungkinan besar mereka nggak merencanakan spendingnya dan nggak merencanakan mereka mau pakai uangnya buat apa. Tapi kalau ngomongin pinjol pay later itu kan banyak banget ya, skopnya tuh banyak banget. Ada yang aku kenal banyak banget. Jadi ada yang levelnya memang untuk gaya hidup, mereka beli untuk spending, untuk gaya hidup, untuk memenuhi mereka keinginan mereka. Tapi ada juga yang memang pakai pinjol karena kepepet. Gitu, karena kepepet, ada hal lain yang mendesak, mungkin untuk berobat segala macam, ya untuk hal-hal yang memang mungkin bisa dibilang nggak bisa ditunda. Tapi ada juga, ini yang paling sering nih, dia untuk memindahkan kewajiban dia saat ini ke masa depan. Misalnya gini, dia kerja, dapat penghasilan rutin, entah jadi karyawan, entah jadi mungkin PNS atau profesi yang mungkin bisa dibilang tiap bulan dia dapat deh, gitu. Nah, karena dia merasa dan berasumsi dia akan selalu dapat penghasilan rutin tiap bulan, dia berani pakai pinjol, pay later, cicilan.
Dia tahu bahwa harusnya ini saya mendapatkan ini 3 bulan lagi, nggak apa-apa deh saya dapetin sekarang. Toh nanti bulan depan ada gaji saya masih bisa bayar. Toh 2 bulan lagi ada ini. Lama-lama numpuk, bunganya nggak kira-kira. Tiba-tiba dia tahu, kok pay letter saya udah ratusan juta ya. Kok ini setara sama saya kerja bertahun-tahun ya. Iya benar. Nah itu yang paling sering. Karena dia ngerasa bahwa saya ada pekerjaan tetap. Dia tahu bahwa oke, ini kalau gaji saya setahun sekian ratus juta misalnya. Bisa lah saya pay letter duluan biar saya nikmati lebih dulu gitu. Merasa aman aja ya. Benar. Dan memang mungkin bisa dibilang gini ya, otak manusia tuh memang cenderung gak bisa menunda kesenangan. Iya. Gitu. Apalagi dengan sekarang ya. Kak. Karena exposure semua tiap hari kita ngelihat apalagi di smartphone kita semuanya membuat kita impulsif untuk membeli sesuatu. Setuju. Gitu. Kayak contohnya gini deh, misalnya ini ada 100 orang masyarakat kita kumpulin, kasih 2 pilihan. Kamu dapat 1 juta rupiah cuma-cuma saat ini, sekarang, atau kamu dapat 2 juta atau 3 juta. Tapi tahun depan ya. Tahun depan tuh bukan awal tahun, tapi setahun lagi misalnya. 365 hari lagi. Kebanyakan orang akan milih, udah 1 juta sekarang aja. Loh, kenapa? Kan aku mikirnya setahun lagi dia dapat 3 juta, itu 3 kali lipat loh. Yes. Investasi mana yang bisa 3 kali lipat? Susah banget gitu nyari, kecuali kamu jenius banget investasinya gitu. Tapi orang akan pilih aku mau 1 juta sekarang aja deh. Most of the people ya cenderungnya gitu. Tapi mereka yang bisa mikir bahwa oh ya udah nggak apa-apa deh, tahun depan aja aku dapat 3 juta. Nah itu yang berhasil. Punya kemampuan untuk menunda dulu untuk something yang dia rencanakan ke depannya. Iya.